Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang dimuliakan Allah, yang saya takzimi, yang sama-sama kita hormati, Bapak Ustadz atau Kiai Sukirno selaku penyuluh agama Kecamatan Mentebah. Beliau sudah melanglang buana di Kabupaten Kapuas Hulu. Tahu persis adalah dai senior kita untuk Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian saya hormati Bapak Jumetri selaku ketua masjid sekaligus mewakili kepala desa dan mewakili ketua BPD, mewakili jamaah, mewakili masyarakat Intan, Teluk Intan, Tanjung Intan. Tanjung Intan. Hormati Bapak Hadis Wardi selaku administrator sekaligus eksekutor kegiatan kita. Kemudian yang amat kita hormati Kepala Desa Nangam Narin, orangnya masih muda, insya Allah ke depan bisa menjadi anggota dewan. Amin. Makbul ya. Biasa kalau diaminkan Teluk Intan jadi nampak. Jadi. Bapak Jahidin. Saya hormati ibu-ibu yang tergabung di majelis taklim maupun yang tidak masuk majelis taklim yang berbahagia. Alhamdulillah, saya izin malam hari ini menghitung berapa jumlah kita ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 laki-laki. Kayaknya kurang lebih. Kalau dikali 2 perempuan menjadi 48. Bonus 2 orang 50. Dan mohon maaf kalau saya lihat, saya pantau yang 50 orang ini demi Allah semuanya mati. Amin. Amin. Calon mati. Pasti kan? Pasti. Apa kira-kira sependapat enggak? Semuanya mati. Yang paling belakangan saya. Oleh karena itu dipastikan jangan sampai mati. Predikat kita tidak mati husnul khatimah, melarat mati, kalau tidak mati yang baik. Kita ingin mati yang baik. Setuju? Amin. Setuju. Maka kalau mau mati yang baik, saya datang malam hari ini mau ngajak kita supaya bisa meninggalkan dunia ini. Kita ucapkan dunia ini goodbye, tapi dalam kondisi husnul khatimah. Amin. Oleh karena itu saya sama Pak Kadis Menarin, sama Pak Hadi Supardi malam hari ini mau membagi kepada Bapak dan Ibu yaitu kunci. Mau saya kasih kunci? Kunci apa? Kunci surga. Saya mau ngasih kunci motor, mau? Mau ngasih kunci mobil, mau? Tapi kunci ya. Kunci ya. Kemudian saya mau ngasih kunci Inggris supaya netral, bisa besar, bisa seni. Tapi terakhir saya mau ngasih kunci surga malam hari ini. Alhamdulillah. Mau nak kalau saya serahkan kunci surga malam hari ini? Kurang semangat ya kan?
Ya Allah. Ragu saya. Mau kalau tidak jawab hati-hati. Mau nak saya kasih kunci neraka malam ini? Neraka kuat. Kuat. Ya, saya akan kasih malam ini kunci surga. Mau? Oke, kita sudah ijab dan kabul. Kalau mau, dengar baik-baik. Maka yang tidak dengar baik-baik tidak akan mendapat kunci itu. Tidak akan saya serahkan. Kunci surga itu persis seperti orang buka mobil, ada khusus kuncinya, yaitu kunci T. Baru bisa buka mobil, kunci T. Kalau gini T kan kuat kalau gini. Tapi kalau ke surga bukan kunci T, tapi kunci SOT. Kunci SOT. Jadi karena ini surga pakai bahasa Arab, kunci SOT. Karena bengkel pakai kunci T. SOT, kunci SOT. Alif bata sa jin ha kha dal zal dal sim sim SOT SOT. Saya kasih kunci SOT. Izin Pak Kiai, saya ngasih kunci ini ya. Kayaknya Pak Kiai nak mau saya kasih. Jadi harus dikasih. Kenapa? Saya itu ingat Bapak Ibu, aku ini jujur aja. Mohon maaf, hampir tak kenal orang Nangantaba. Karena aku ni hidup di Amerika, Prancis, lahir di Indonesia, Inggris, temuninya ada di Sukamaju. Jadi orang tua aku kebetulan semua dari Nangantaba. Mungkin ada yang tak kenal, saya kenalkan. Merina aku di Mentebah ada namanya Pecik Saadan dan Ujudayu. Ujudayu. Dayu. Tahu kan? Ya ada pakai. Iyalah, yang penting ada namanya. Almarhum. Ya. Itu Merina aku semua ya. Tahu kan? Bahasa tua aku itu Uju Esat. Dan Uju Esat pun. Ciatung. Dan Ciatung. Sudah meninggal semua. Tapi anak saya ini aku lagi nak hidup. Haji Sijan. Jadi aku malam itu ketemu sama-sama kolik selubang. Kolik selubang. Baik. Bapak Ibu sekalian, maka saya kasih kunci. Kunci SOT. Kunci SOT pertama saya kasih kunci SOT yang berkaitan dengan Allah. Supaya selamat kita bertemu Allah pakai kunci. Jadi Allah tak mau kalau nak pakai kunci. Kunci SOT. Saya tanya sama ibu-ibu. Kalau ibu bisa menjawab ini, silakan ibu naik, ibu pergi umrah. InsyaAllah saya siap membiayai, yang membiayai Pak Sukerno. Insyaallah. Kira-kira kunci SOT hubungan kepada Allah apa Bu ya? Solat. Kok pintas? Minta dengan beliau Bu ya. Sudah umrah mari. Sudah pulang umrah mari. Yaitu solat. Ibu, bapak sekalian, solat itu rupanya luar biasa. Dipraktikkan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Isra Mi'raj. Praktik salat lahir batin, praktik salat baik salat syariat, hakikat, tarikat, ma'rifat itu diajari oleh Allah melalui Rasulullah peristiwa Isra wal Mi'raj. Tuh,
solat. Yang kedua, solat itu subhanallah adalah komunikasi kita kepada Allah. Orang yang solat adalah orang yang bertemu sama Allah. Maka orang yang solat, orang yang senantiasa bersama Allah. Kalau tidak salah buka di surah Al-Baqarah. Cuman ayat jadi lupa saya. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang merasa bertemu, berjumpa dengan Tuhannya. Kapan? Waktu ia solat. Jadi kalau orang mau bertemu sama Tuhan ketika di dunia, maka ia harus solat. Dan kalau mau bertemu Tuhan ketika di akhirat, juga harus solat ketika di dunia. Jangan pernah bermimpi bertemu Tuhan kalau di dunia tidak solat, di akhirat pun tidak akan bertemu Tuhan. Salah satu kunci dari solat itu Bapak dan Ibu, puncak dari solat itu terdekat dengan Allah ketika sujud. Ketika sujud. Silakan dibagi cepat biar tidak terganggu. Kadang-kadang konsumsi ini mengganggu. Ilustrasi dari lampu. Ya. Wah, alhamdulillah. Menteri. Pak Menteri. Silakan. Nah. Alhamdulillah. Apa? Ya. Alhamdulillah. Sudah bisa kita mulai? Biar tenang. Jadi tertinggi solat itu adalah ketika sujud. Bapak Ibu tahu surga itu 8 pintu, 8 tingkat. Coba Bapak lihat, Ibu lihat, kita sujud juga 8 anggota kita sujud. 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki, kemudian jidat. Ini anggota 7 plus 1 yaitu hati. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itulah kunci surga, sujud. Tidak ada surga terbuka kalau orang tidak sujud. Hati-hati. Jangan sampai lalat, jangan sampai lalai tidak ibadah solat. Bahaya. Sujud adalah tertinggi dan terdekat antara hamba dan Allah. Itulah sujud. 7 anggota fisik plus hati menjadi 8. Itulah kunci surga. Dan surga itu 8 pintu atau 8 tingkat. Oke? Maka orang yang tidak solat, banyak sekali hadis ya Pak Kiai. Banyak sekali hadis yang merawikan dan sahih sekali. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Wa man tarakaha faqad kafara. Banyak merawikan hadis ini. Sahih sekali hadis ini. Salat tiang agama.
Siapa yang solat berarti ia mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan solat berarti ia meruntuhkan agamanya. Dan siapa yang sengaja tidak solat atau menganggap solat itu tidak penting, maka ia telah dicap oleh Allah kafir. Bayang. Artinya surga tertutup buat orang yang tidak solat. Perilaku ini, sujud itu artinya perilaku, bukan ingat saja, tapi perilaku. Maka kalau ada ajaran yang meninggalkan solat, saya ingatkan sebagai orang tua, jangan sampai, hati-hati. Kak ngimai-ngimai yang isi senunuh ya. Seumur hidup sekali. Hati-hati. Tak ada dari mana. Syariat ya. Subhanallah. Tidak ada mi'raj tanpa Isra. Hati-hati. Harus ada perilaku bumi baru ke langit. Nabi tidak bisa mi'raj tanpa melalui Isra, perjalanan di bumi dulu. Ibu bapak sekalian, itu solat. Kunci malam ini, satu kunci sudah terbuka pintu surga, yaitu solat. Sesibuk apapun ibu berbakti kepada suami, bagus. Ibu ngurus anak, bagus. Ibu ngurus harta kekayaan suami, bagus. Ibu cari duit lebih bagus. Artinya ibu yang paling hebat adalah ibu yang paling pintar cari duit. Dimanapun suami nyimpan tetap dapat. Biar diselip di mana pandai, itulah ibu yang paling hebat. Paling tahu ya. Nah, jadi ibu hebat dimanapun ibu, insya Allah dipastikan tidak masuk surga kalau tidak sholat. Nah, maka jangan terlalu peduli, jangan terlalu sibuk ngurus ini ngurus itu, tapi ditinggalkan sholat. Nah, ini ingatkan saja nih, ingatkan nih. Nah, itu satu. Kedua, kunci yang kedua huruf shad, hubungan dengan Rasulullah. Saya serahkan malam hari ini juga. Kira-kira apa yang hubungan dengan Rasulullah? Salawat. Ya Allah, betul. Udah, nak balik tu lagi. Karena betul terus. Betul, dua. Ya. Makin habis karet mana? Habis. Dua kunci. Udah gak karet murah? Okey. Shad, ya. Saya serahkan ini shad malam ini. Hubungan dengan Rasulullah selawat. Ibu, selawat ini kedudukannya subhanallah luar biasa, sama dengan solat. Allah memerintahkan aqimis sholah, dirikan solat. Tapi Allah solat enggak? Allah tidak solat. Allah perintahkan kita aqimis shalah wa atuz zakah. Allah berzakat nak? Allah tidak berzakat. Kemudian Allah perintahkan kita puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah puasa nak? Allah tidak puasa. Kemudian Allah perintahkan kita haji, atimul hajj wal umrata lillah. Tunaikan ibadah haji dan umrah karena Allah. Kira-kira Allah haji tak? Tidak. Semua yang Allah perintah tidak ada Allah kerjakan, cuma merintah saja. Tapi Allah merintahkan kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira Allah berselawat atau tidak? Selawat.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, ya kan? Berbanyaklah selawat dan muliakan nama beliau. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu hebat selawat. Jadi Allah memerintahkan yang lain, perintahkan solat, puasa, zakat, haji, baca Quran dan lain-lain sebagainya, tapi Allah tidak melakukannya. Begitu selawat, Allah melakukannya, menjadi imam, menjadi pemimpin kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, Bapak, kalau saya sebutkan nama Nabi Muhammad, maka berkewajiban menjawab. Ketika Nabi Muhammad disebutkan namanya, tidak dijawab, tertutup pintu surga buat Bapak Ibu. Tapi begitu dijawab, gembuk-gembuk surga semua pecah berantakan. Dijawab salam saya. Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Itu jawabannya. Kalau mau masuk surga, setiap kali ada orang nyebut nama Muhammad, berselawat. Kita jawab. Kan gampang masuk surga itu sebenarnya. Tapi mulut kita ini kalau nak sebut payah benar nyaut. Heran aku deh. Macam-macam makan potai, makan jengkol. Mau nyawab mau benar heran aku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. Dilatih tu, latih. Gawat itu, tutup pintu surga semua ni, gila tak dijawab. Sama dengan kalau orang ngasih salam, ya Pak. Wajib. Yang ngasih salam sunat, tapi menjawab Wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat rahmat itu. Ya, terutama ibu-ibu yang belum dapat jodoh, dapat Pak Rahmat. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya, selawat kepada Rasulullah. Selawat kedudukannya sampai solat pun tidak diterima kalau tidak berselawat. Doa tidak didengar Allah kalau tidak berselawat. Nah, ini tawassul kita yang utama adalah selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Subhanallah. Bu. Jadi di mana letaknya? Salah satu dari rukun solat adalah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak sah solat kalau tidak berselawat. Bayangkan tuh. Kedudukan selawat luar biasa. Ibu, dalam sebuah cerita oleh para ulama menjelaskan, begitu selawat diucapkan, semua gembok-gembok surga terbuka semuanya. Itu gunanya selawat. Allah tidak ciptakan bumi, langit, surga, neraka, aksesoris yang mengisi kedua-duanya. Tidak Allah ciptakan kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi Muhammad itu? Pasti Bapak dan Ibu yang mengkaji kebatinan tahu siapa Nabi Muhammad itu. Nah, maka siapa yang berselawat kepada Nabi, sesungguhnya dia menerangkan kuburnya, menerangkan alam
alam ba'asnya, menerangkan alam mizannya, alam hisabnya, bahkan menerangkan alam surganya. Siapa yang rajin berselawat, selamat dunia dan akhirat. Ibu-ibu, kalau kita ini bapak-bapak, kalau mau berselawat, ibu-ibu ketika majlis taklim utamakan selawat itu. Selawat itu bisa dalam bentuk ya selawat, bisa berzanji, selawat kan? Berjanji. Dalam berzanji itu selawat semua itu. Selawat. Kemudian qasidah. Cuman jangan ngambil seninya aja, tapi niat memuji Rasulullah karena Allah. Luar biasa pahalanya. Laki-laki kita laki-laki ini betal, muas, begamus. Dan itu semua ucapan bahasa Arab itu mengandung makna, semua itu adalah selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah dapat serangan dari kelompok radikal. Rombongan orang radikal datang 3-4 orang. Saya dengar Pak Ustadz ceramah, berapi-api. Iya, saya bilang karena memang nak ada air ya berapi-api. Katanya berapi-api, katanya selawat penting. Kalau kami pikir Pak, mungkin Pak Ustadz berlebihan. Selawat itu hanya wajib, hanya perlu di dalam solat saja. Tuh, kata dia kan. Lalu yang kedua, kata dia, selawat itu ngapain terlalu banyak berselawat? Terlalu memuji Rasul. Yang paling penting dipuji Allah. Endakkah Allah lalu cemburu? Banyak benar kita muji Rasul. Allah cemburu. Iya, itu dia ngomong. Coba bagaimana jawaban? Siapa yang tahu? Goblok. Ini gimana Pak? Jadi ini datang luar biasa. Tapi karena dia gak kenal, makanya Bani dia nyerang. Kenal dengan aku kan? Bani nyerang kayak begitu. Wah ini sama-sama. Nanti aku jawab. Tahu belum saya jawab. Jadi apa kata dia? Yang paling penting, paling banyak kita zikir kepada Allah, memuji Allah. Jangan zikir pada Rasul, memuji Rasul. Allah cemburu, Ustaz. Bagaimana? Siapa bisa jawab? Pak Kiai, kecuali Pak Kiai. Tapi kalau mau jawab boleh juga. Haji. Haji. Kalau bisa menjawab, insya Allah boleh naik haji. Biaya sendiri. Bismillah. Ayo, kira-kira apa jawabannya? Kita sering diserang oleh kelompok radikal yang menyebut dirinya Wahabi Salafi yang digelar itu. Nah, coba gimana jawabannya, Pak Menteri? Pak Haji. Jadi saya jawab begini, KO dia Pak. Iya. Itu terjadi ketika saya di Pemangkat. Ini kalau nak dijawab malu saya di depan. Banyak juga staf-staf saya kan malu kan. Wah diserang kayak begitu. Saya jawab sederhana. Saya bilang, coba Bapak selawat dulu. Bagaimana bunyi selawat Bapak? Ucap dia. Bagaimana bunyi selawat Bapak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Atau Allah singkatnya Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kurang ta'zim. Kalau tidak tambah Sayyidina. Kalau mau lebih ta'zim Sayyidina wa Maulana wa Habibina wa Safina wa Barakatina wa Kambingina. Ada sapi tadi. Tapi saya belum nyebut nama Muhammad ya belum. Nah, jadi kalau mau lebih ta'zim lagi, Allahumma shalli ala Sayyidina wa Habibina wa Safina wa Barakatina wa Zuhrina wa Maulana Muhammad. Tidak ada yang jawab ya. Saking terpana tidak ada yang menjawab. Tak masuk surga. Ya, okey itu takzim kita kepada beliau, itu apa, taslim, penghormatan ya Pak. Ya. Okey, ya. Jadi
saya jawab. Coba cek Allahumma salli ala Muhammad. Coba lihat zikir di situ. Ketika kita berselawat, yang kita zikiri siapa? Pertama Allah. Setelah itu baru Muhammad. Kalau begitu zikir kita, siapa yang duluan yang kita puji? Allah. Setelah itu Muhammad. Pernahkah orang berselawat Muhammad? Allah. Tidak ada kan? Pasti diawalin Allahumma salli ala Muhammad. Muji Allah dulu baru Muhammad. Maka orang sufi mengatakan nomor satu setelah derajat tertinggi zikir kepada Allah, nomor satu adalah la ilaha illallah, dan nomor dua adalah selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa? Di situ dua nama hebat, Allah dan Muhammad, sekaligus kita zikir. Nah, gimana? Tenganga dia. Baru tahu. Baru tahu. Dia dikira dia orang pungut, nak tahu jawab. Coba. Coba. Astagfirullah, itu enggak usah disambung. Bisa disambung. Ya itu ya. Gimana? Begitu tinggi, jangan takut berselawat ibu-ibu. Berselawat itu muji Allah dulu baru Rasulullah. Dan nama dua itu tidak bisa terpisah, luar biasa. Ada Allah, ada Muhammad, ada Allah. Itulah kunci surga yang luar biasa, yaitu salat dan salawat. Oke? Oke. Apa kita sambung lagi nak? Woi, ibu mampu sampai subuh? Benar bu? Sumpah. Ibu betul-betul mampu sampai subuh? Awas ya. Ibu mampu sampai subuh, saya tidak mampu. Hebat itu. Awas ya. Awas. Benar, benar. Seputaran selawat. Bisa ada satu sesi pertanyaan. Oh, boleh. Sila. Apa mau itu? Masa selawat. Oh. Jadi pertanyaan saya gini Pak. Semakin banyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah salli alaihi. Banyak amalan kita. Lalu di dalam selawatnya ada 3 kali kan Allahumma shalli ala Muhammad. Nah. Ya. Iya. Jadi itu kita hitung 1 kali ataupun 1 kali 1, yang kedua, yang ketiga. Iya. Jadi 3 kali itu 1 pakai ataupun 3 kali satu 3 kali. Terinban. Wah, ini ya saya tahu Bapak nyebut paket, berarti ini mau dapat bangunan. Dapat proyek ini nampak nih. Bapak paket, Bapak tahu nih dapat. Jadi mungkin mau lebih banyak gitu Pak. Oh iya, Bapak. Jadi ya. Apakah 3 kali itu dihitung sekali ataupun 3 kali itu dihitung 3 kali? Sama dengan kita ngaji Pak. Alif lam mim. Apa satu huruf? Tidak kata Allah. Tapi alif 1, lam 1, mim 1. Bapak berapa kali nyebut Muhammad, berapa kali nyebut Allah? Itu yang Allah hitung. You understand? Yes. No. Lu caca tunggak kita deh. Jadi berubah. Dapat enggak lagi? Oh, iya memang berubah. Ya. Oke ya, selawat. Rajin berselawat. Hidupkan majelis berjanji. Majelis selawat, majelis taklim. Insyaallah itu yang membuat ibu dan bapak masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena di selawat itu memuji Allah dan memuji Rasulullah. Pujian itu menjadi kunci masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kunci ketiga.
hubungan kepada sesama manusia. Hablum minan nas. Pakai kunci shot. Oh. udah terbaca. Ternyata soal sudah bocor. Majelis taklim. Udah bocor ini. Jadi hubungannya sama manusia yaitu silaturahim. Oke. Ya. Ibu bapak, ternyata tidak cukup kunci solat, kunci selawat, tapi harus bawa lagi kunci silaturahim. Duribat alaihimuz zillatu ainama sukifu illa bihabli minallah wa hablim minan nas. Akan ditimpa kemelaratan kepada manusia di mana saja ia berada, kecuali yang baik hubungan kepada Allah dan baik hubungan kepada manusia. Apa itu silaturahim? Apa itu silaturahim? Beliau pakar bahasa Arab. Silah dan rahim. Silah artinya tali, rahim artinya kasih sayang. Jadi silaturahim artinya tali kasih sayang. Supaya saya. Iya, itu silaturahim. Supaya silaturahim itu adalah tali kasih sayang. Oke. Nah, silaturahim. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, silaturahim tali kasih sayang. Ingat, jangan berani mati kalau belum wal'afina 'anil nas. Yang satu memberi maaf dan satu minta maaf. Harus ada proses itu. Harus ada halal bi halal. Itu alatnya silaturahim, namanya halal bi halal. Malam ini kita halal bi halal sebenarnya. Rela di antara kita. Kalau tidak, maka mati kita, ibu bapak. Kita mati walaupun dah bawa kunci selawat, solat dah kita baik, tapi masih terancam karena hubungan sesama manusia. Allah nak nanggung. Nah, akan dihisab, dihitung. Jadi kata Nabi di akhirat nanti, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Muflis ya, muflis. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab macam-macam, namun akhirnya kembali yang tahu hanya Allah dan Rasul. Kata Rasulullah menjelaskan, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad satama hadza wa kadzaba hadza wa akala mal hadza wa daraba hadza ila akhirul hadis. Ibu bapak sekalian, kata Nabi, orang yang bangkrut itu yaitu orang yang di hari kiamat nanti ketika ia dihisab, ia banyak sekali kekayaannya. Solatnya mulai dari wajib sampai sunnah dikerjakan. Puasa dari wajib sampai sunnah dikerjakan. Kemudian zakatnya mulai dari pemberian yang wajib maupun sedekah, apa infak macam-macam. Semua banyak, kaya raya. Baca Qur'annya banyak, selawatnya banyak, ini banyak, macam-macam. Tapi banyak bawa dosa lain. Dosa mencaci maki orang, dosa memfitnah, ngada-ngada. Orang nak hamil pada hamil, padahal besar perut makan jengkol. Hati-hati. Ini memfitnah, apalagi adu domba. Macam-macam ya, pokok sejenisnya itu.
ngambil barang orang. Ni si nanam puri tapi panen. Mutet. Itu nama ngambil tanpa izin. Ni si ngarit tapi mantai banyak kulit karit baik ya. Pantai. Dia tinggal pantai. Nak nore. Ni si ada nanam torong, pulang sekarang main torong. Wih, mana dibeli ya? Mana boleh. Ni si nanam pisang dan dengan pisang standarnya. Ya syukur kalau mau ni. Mau nak apa nak pulang tiba-tiba ada perugukkan baik. Nah, hati-hati. Tidak di dunia, di akhirat kena balikan. Betapa sedih orang yang ambil sendal orang lain. Sendal manusia. Hantam cari manusia siapa ambil sendal tu, pikul ke mana-mana, dipulang. Enggak manusia ya. Itu kalau sendal, kalau sempat genset. Main genset. Pakai cerita ni. Mesin sedot. Mai ke mesin sedut. Subhanallah. Itu budu siapa yang tak yang ditanggung ini baik ya tu. Cari empuk sebab. Ya Allah. Yang lebih parah yang ramput tanah orang. Ketiba kami mikul tanah apa. Dari itu sampai ke bawah berapa ribu kilometer bawah itu. Hati-hati biar tanah kita diambil orang daripada kita ngambil tanah orang seraian. Hati-hati yang suka ngeramput tu. Sikit-sikit nak mau kalah sikit sejengkal pun nak kalah. Ini jalan ini nak kulak yang pun jalan ini. Kerai ya Allah. Sejengkal itu tapi kalau sampai sekilometer ke bawah apa? Sejengkal lagi. Macam serap juadah bu. Kalau juadah sampai setinggi langit apa nak jadi banyak? Ton. Cuba. Kalau tala anang ni ngambil tanah anang coba-coba ngambil batas tu. Bukan menjadi. Mati kita nanti dah kata mati. Timpin bumi. Berebut dengan pun karet, berebut dengan pun pisang, berebut dengan pun durian, mati kalau bukan punya kita diambil kita. Ya saya. Nah saya. Nah ngata. Kemantau ibu-ibu mikul. Iya rupa suang. Hati-hati bu ya Allah akhirat. Nah itu ya. Habis amal solat, habis amal puasa, habis amal zakat, habis amal haji, habis amal baca Quran, habis amal selawat, habis. Akhirnya dosa orang lain timpa ke kita. Mau masuk surga tak jadi. Cop masuk neraka. Masih kurang. Kenapa? Waktu ia mati belum sempat halal bihalal. Maka tugas hidup kita sekarang ini Bapak Ibu, tugas kita itu tidak lain adalah selain mai kunci solat, selawat tapi silaturahim. Tugas kita sekarang ini berdamai kepada calon-calon saksi nanti di yaumul qiyamah. Siapa calon saksi kita? Satu, saksi kunci. Saksi kunci. Kiai Haji Sukarno. Maju. Duduk dia di kursi panas. Sudah ditanya, mana istrinya? Ini ayah. Bagaimana Bu tentang suamimu ketika di dunia? Ibu bersaksi, suamiku luar biasa. Dia setia, dia cinta, dia tidak pernah. Saya luar biasa. Saya betul-betul dilindungi, diayomi, pokok dimanusiakan oleh dia. Aduh, iyakah? Padahal sebenarnya begitu dibuka banyak juga masalah dia ni. SMS. Itu SMS yang kacau ni. Nah, bukan hanya kiai pun bermasalah juga ini. Terutama kalau ada kiai yang kanyi. Kiai gaul. Tapi karena ibu bersaksi dengan baik, ya Allah, kata Allah bagus sekali. Iyakah? Iya. Mau masuk neraka tak jadi, langsung masuk surga. Nah, tapi kalau ibu bersaksi, ini suami ibu ya? Iya. Bagaimana di dunia? Oh iya, selingkuh. Ancur. Rapot merah. Ya Allah. Ancur. Subhanallah.
Di posan loh. Jadi itu ibu, jadi bapak-bapak suami-suami jangan terlalu zalim kepada istri. Jangan terlalu kasar pada istri, sebab mereka itu saksi kunci. Yang sikit-sikit kan nenang rajang kenapa? Sikit muka masam. Entah mumut. Macam bini, macamnya iya ya. Entah mumut. Padahal dia singit. Padahal ya Allah, kau ni si bini kalut tak? Kurang apa? Mohon maaf, saya bukan bela ibu, bukan ya. Ibu itu luar biasa. Dia sejak dari bangun pagi, siang, malam, siang, sore, malam, sampai pagi lagi. Mau tidur pun diganggu lagi. Kurang apa pengabdian? Maka banyak senyumlah kepada istri supaya dia bersaksi baik nanti di akhirat. Sogok. Sogoklah di dunia loh. Lagi jangan macam-macam, jangan terlalu ego kita sebagai suami. Diraih. Tapi begitu maju ke depan, seorang istri maju ke depan, duduk di kursi panas, ente. Wah, siapa mau contohnya? Saya kalau bapak wani, kalau ibu tak wani saya. Maju, ya. Ini, nah siapa? Di mana suaminya? Ada. Saya, maju. Saksi kunci. Saksi kunci. Ini istrimu ya? Iya. Bagaimana keadaan di dunia? Berbakti nak kepada kamu? Istriku tuh luar biasa. Luar biasa. Udah cantiknya luar biasa. Cantik menurut saya walaupun jelek menurut orang lain apa? Tercantik. Lu udah cantiknya luar biasa, melayani saya, anak-anak saya, kemudian memelihara harta kekayaan saya, dan luar biasa dia. Pokoknya dia berbakti kepada saya, wahai Allah. Padahal kata Allah gitu di muka, banyak ugak merah dia. Tapi karena dia disaksikan oleh suaminya baik sebagai saksi kunci, selesai ibu. Ibu mau masuk neraka tak jadi, masuk surga karena dapat suami yang soleh. Suami yang bersaksi baik kepada ibu. Apa diminta dibohong? Itu mangawati. Apa yang diminta dibohong? Apa dia? Ya. Tapi begitu tubuh maju, bagaimana suami ini? Bagaimana itu istrimu ini? Ya Allah. Ya Allah. Inilah saya tunggu ini. Saya akan bersaksi yang sesungguhnya ya Allah. Anco. Waduh, pada udah mau masuk surga tak jadi. Maka hati-hati ibu-ibu, jangan terlalu rewel kepada suami. Jangan terlalu disakiti suami. Kami-kami ini jangan disakiti. Kalau memang dia kepingin mau nambah lagi silakan. Ikhlaskan. Masuk surga itu. Banyak saksi kan. Nampak ibu ni ketawa nak ikhlas. Ketawa tak ikhlas. Ketawa dipaksa. Itu ya. Nah, betul nggak apa Bu Nur saya? Itu betul nggak tadi? Tidak biar di situ. Ya ibu-ibu apa sekalian, itu calon saat itu saksi kunci. Ada saksi yang lebih parah lagi, yang terakhir lah itu zuriat, anak. Kedua ibu bapak, suami istri, mak bapaknya udah diputuskan mau masuk surga, tiba-tiba anak angkat tangan, ya Allah, saya bersaksi hari ini. Ada apa? Ini bapak emak saya diputuskan masuk surga. Saya nuntut keadilan ya Allah. Ngapa? Saya engkau putuskan masuk neraka, mak bapak saya masuk surga. Saya masuk neraka ini gara-gara berdua itu. Saya tidak sembahyang, biarkan. Saya nak ngaji, biarkan. Saya nak puasa, biarkan. Saya judi online, tak ada ditegur. Saya nyampung manuk, diamkan. Malah ia meri modal. Cuman kalau menang, alhamdulillah. Kalau kalah,
Pak kurang aja pula. Pasangan kiri menang. Pasangan nyubuh ya. Nyubuh ya. Ya. Itu malaikat coba cek catatan betul nggak itu? Ternyata betul. Sudah diputuskan masuk surga, ditinjau ulang keputusannya itu. Kalau begitu, bapak, emak, kamu satu gerbong masuk neraka dulu. Sama anak. Nah, nak jadi masuk surga. Hati-hati, jangan sampai sayang anak salah. Anak baru tidur jam 3 subuh. Begitu kedengaran azan, bapak membangunkan anak. Apa kata mak? Jangan pak, dia akan bawa tidur pak, kesian dia tu. Baru dia tidur. Itu kasihan yang tidak pada tempatnya. Kasihan membunuh anak namanya. Bukan sekedar membunuh anak, tapi juga membunuh diri kita sendiri. Ibadah dululah. Itu bapak ibu, jangan sampai la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan hanya karena harta dan anak membuat kamu lalai mengingat Allah. Banyak orang masuk neraka karena anak. Bukan dia tidak bukan dia tidak taat, bukan dia tidak alim, bukan dia tidak abid, bukan dia tidak hebat agamanya, tapi bisa masuk neraka karena punya anak yang tidak dididik untuk arah yang baik, arah yang menuju Allah. Lain hal kalau sudah mendidik masih juga bakantu. Maka kalau begitu kembalilah seperti Nabi Nuh, Kan'an. Itu kalau sudah tak bisa, itu bukan anakmu lagi. Tak bisa ya nuntut di akhirat nanti. Tak bisa lagi. Tuh. Selain itu siapa lagi bisa nuntut kita Bapak Ibu? Tetangga yang paling dekat dengan kita, tamu yang datang sesekali dengan kita, teman yang datang, teman-teman kita, siapa lagi? Murid kita, siapa lagi? Mahasiswa kita, guru kita, dosen kita, siapa lagi? Yang hidup bersama kita, yang pernah berinteraksi dengan kita, itu akan menjadi saksi semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan sebaik-baik orang yang harus kita perbanyak di muka bumi ini adalah sahabat. Sahabat itu belum kita minta maaf, sudah ia maafkan. Di mana sahabat itu kita dapati? Itu paling banyak itu di masjid. Maka di masjid itu kita senantiasa bersalam-salaman. Di Yaumal Qiyamah banyak sekali cerita-cerita asar hadis, cerita-cerita riwayat-riwayat ya, bahwa ada orang yang sepi, tidak ada lagi di padang mahsyar. Ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Padang mahsyar sepi, tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, datang kita, kok ada kawan kita mana ya? Kepala desa Menarin ni si Keliat. Minta maaf. Mana ya? Ya Allah, nak ada ya. Ayo cari. Begitu dicari sampailah pemohon kepada Allah. Dilihat ternyata mohon maaf lagi singgah di neraka. Ini contoh yang Ustaz dia ambil hati pak. Dicelup sebentar. Nah, apa kata Pak Sukarno? Apa kata jamaah masjid Al-Huda, jamaah masjid Jihadul Akbar, jamaah masjid Muntain, jamaah masjid mana-mana yang kenal dengan beliau, yang menjadi sahabat beliau? Ya Allah, kami kumpul bersaksi dia orang baik ya Allah. Dia selalu bersama kami berjamaah di masjid. Kenapa pula dia masuk neraka ya Allah? Benarkah kalian pernyataan kalian itu? Benar ya Allah. Kami siap bersaksi. Buka malaikat, betul tak? Ternyata betul. Kalau begitu malaikat, segera, jangan lama-lama, ambil Jahidin, masukkan ke dalam surga. Itu. Maka penting sahabat ibu, jangan banyak musuh hidup kita. Tetangga bisa jadi sahabat. Satu-satu jamaah
Majelis taklim itu Taklim sahabat. Maka penting perkumpulan-perkumpulan yang bernuansa agama. Perkumpulan ngaji, baca Quran ngaji sama ya. Zikir, Yasinan. Janji. Jangan lalu bertukuk di rumah naca. Ini si sahabat kita. Hidup ini perbanyak sahabat. Kok di rumah. Ini maka berjamaah itu bersahabat nih. Kita menciptakan sahabat. Baik. Nah, yang paling banyak sahabat sebenarnya itu adalah Menteri Suntik. Paling banyak orang datang. Ya kan? Luar biasa, beliau menyembuhkan orang segala macam. Setiap hari membuat orang senang. Subhanallah Pak Fauzi. Luar biasa. Tapi Bapak begitu, tapi Mubaliau juga begitu Pak, menyenangkan orang terus. Kecuali kalau suka nyumpah-nyumpah orang. Lain cerita ya. Baik. Itu Bapak kunci tadi dah terserah. 3. Salat, selawat, silaturahim. Yang hubungan keempat, yang hubungan kepada harta benda. Kuncinya shot. Apa itu? Ya. Ya. Sedekah. Udah jawaban sana tadi tu. Yang benar di sana, ini salah. Ini sedekah. Ini sedekah juga salah. Ini benar. Udah bocor. Jadi hubungan dengan harta adalah sedekah. Bagaimana kedudukan sedekah? Buka Quran surat Al-Munafiqun. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asad da'akum minas solihin. Tuhan, beri tangguh kematianku walau sebentar saja, aku akan bersedekah. Nomor 1, aku akan bersedekah. Sedekah dalam arti luas. Sedekah wajib namanya zakat. Ada juga infak wajib. Nah itu. Kemudian sedekah sunat banyak, wakaf, wasiat, hibah, apalagi jizyah, hadiah, apa lagi ya? Banyak ya. Itu sunnah. Tapi yang wajib yaitu zakat nomor 1. Kemudian ada infak wajib. Ada yang infak wajib yang tidak sampai zakat infak. Bu bapak sekalian yang saya hormati, itu hubungan kepada harta. Kenapa? Rupanya pahala yang paling nampak dan paling besar di akhirat nanti yaitu orang yang berkorban bukan zikir tapi berkorban amwal. Harta benda. Orang yang mengeluarkan harta benda itu pahalanya luar biasa di sisi Allah. Saya ingin cerita. Boleh nak saya cerita ni? Tapi kan udah sejam lebih aku ceramah. Benar ada sejam lebih ni? 8:30. Nah, gila dah 58 menit. Gila 58 menit minum pun apaan? Sekali maka bukan ada nyuruh, tidak ada nyuruh. Minum Pak, tidak ada. Dia mengunci aku. Kunci. Nggak masuk, nggak ada kunci ya. Ya. Nah, saya ceritakan dalam buku Iman dan Amal Soleh yang ditulis oleh Profesor Dr. Hamka. Kenal dengan Profesor Dr. Hamka? Kenal? Di mana kenalnya? Wah, Ada TV. udah meninggal dalam ada. Jadi dia menulis cerita dari bapaknya Abdul Karim Amrullah. Ya, bapaknya Hamka, orang Padang. Jadi di Bukit Tinggi terjadi seorang nenek tua meninggal dunia. Sudah hampir 1 bulan begitu mereka ngabas kubur, mantau minsan buguyung. Tahu nak buguyung? Itu bahasa Inggris. Guyung. Santopa. Itu. Begitu. Guyung.
Sentep. Kalau bahasa Inggrisnya guyu. Uyu. Uyu. Guncang. Nah, begitu ya. Jadi orang lihat ada yang lari. Tunggu dulu. Apa sebab? Yang ini pasti ada masalahnya. Kumpul keluarganya. Ada undang. Ayo sini semua. Kumpul. Bagaimana ini? Makin kuat guyuknya itu. Wah. Cacing nak mungkin pula. Nah, diputuskan digali. Begitu digali, nenek yang hampir 1 bulan tadi masih segar bugar. Tidak ada. Masih hidup. Sebulan Dalam kubur. Nah, begitu sampai ke atas, sampai ke rumah, baru diajak bicara. Apa yang terjadi sebenarnya? Katanya, yang pertama, poin pertama, kata nenek. Wih, nenek kok bisa bahasa poin ya? Nenek gaul. Nenek gaul. Jadi, kok yang paling penting kata nenek, aku belum mati. Aku disuruh hidup kembali. Begitu dikuburkan, datang 2 sosok hamba Allah. Itu namanya malaikat Munkar wan Nakir. Gitu nanya saya tentang Tuhan, Marabbuka. Aku tak bisa jawab. Karena memang di dunia tahu aku Tuhan, cuma nak kalah semayang, tidak bisa ngomong. Ternyata yang dibenarkan zikir itu kalau kita sholat. Jadi ibu itu memang terkenal ibu gaul dan ibu preman. Nenek tadi itu. Pokoknya orang belakang apa nama itu? Istilah belakang kiblat lah, belakang langit lah, apa nama itu? Ibu yang mati tadi. Nenek yang mati tadi. Itu malaikat geram mukul kayak pukul. Tapi aneh katanya, setiap mukul pasti saya nak kena saya. Ada yang nangkis, tidak bisa. Mentang. Mukul depan lagi, tidak bisa. Mukul belakang lagi, tidak bisa. Mukul di bawah, saya ngangkat begini. Padahal tidak berbuat apa-apa nenek itu. Nah, ibu, bapak sekalian, iya. Bapaknya Hamka nanya, wahai nenek, coba nenek ingat-ingat, selama hidup nenek ada nak nenek berbuat baik? Kayaknya ada ya. Preman. Aku ni benar-benar preman. Jadi nak pernah berbuat baik aku? Pasti ada. Diingat, iya, saya pernah berbuat baik. 1 bulan mau meninggal, saya jual serabi, kurang laku, masih ada sisa beberapa butir serabi. Datang anak-anak SD, anak-anak sekolah keluar, mereka lapar, nanya serabi, saya kasih serabinya itu, dan mereka mau bayar, saya tidak mau. Saya ikhlas sekali ngasih kepada anak-anak itu. Nah, kata Karim Amrullah, bapaknya Hamka, itulah amalan nenek. Apa itu? Sedekah serabi bisa menyelamatkan siksa kubur. Itu serabi. Bagus, apalagi bapak dan ibu sedekah bunil, kalung, Ibang, cincin. Apalagi sedekah kepada suami. Itu. Maka ada barang-barang di rumah yang dalam hari banyak sekali disedekahkan. Kita mikir hidup kita nak lama, sekali lagi dibungkus dengan kain putih. Itu pernah boleh lebih dari 5 lapis. Kalau terlalu tebal nanti takut kepanasan. 5 lapis ya, daripada didudi dalam lemari. Nanti begitu duduk di lemari, bukan disedekah, apa? Dikasih suaminya kepada bini baru.
Kasihan dia lu. Kasihan dia lu. Ikhlas nak bu? Kan? Kalau nak ikhlas, mulai diseleksi. Mulai hari ini sedekah banyak-banyak. Kalau nak ada tempat baik itu, nak aku sedekah. Tukang angkut itu. Iya, jadi daripada disimpan, Menuhkan tempat. gitu juga makanan kita di rumah sedekahkan kalau ada lebih. Kadang-kadang jangan sedekah, mau kucing pun mau. Gitu ngeliat kucing, tikam kayu, kau aja kalau makan. Padahal tulang nak dimakan lagi. Ibu bapak sekalian, jadi sedekah itu luar biasa. Banyak sekali kau cerita tentang sedekah. Mau sampai subuh lagi pun ada. Begitu besar pahala sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nampak dah ada yang pulang maka dah dia. Izin. Kenapa dia? Okey, ya ibu ya. Jadi kunci 4 kunci malam ini diserahkan sama bapak ibu di Teluk Intan. Tanjung Intan. Tanjung Intan. Saya berkeyakinan mungkin untuk Kapuasulu dan Kalimantan Barat dan mungkin Indonesia yang paling kaya raya adalah kampung Tanjung Intan. Tanjung Intan. Banyak Intan. Ya. Intan semuanya. Satu Tanjung. Iya. Tapi kau lihat sikup di sini makai. Disimpan. Disimpan di Tanjung. Iya. Ya ibu bapak, jadi kira-kira siapa yang bisa mengulangi 4 kunci tadi? Demi Allah saya akan kasihkan hadiah. Apa itu hadiah? Saya tidak akan, masih rahasia. Tidak akan saya kasih tahu dulu. Siapa yang bisa mengulangi? Ayo. 4 kunci tadi. Ibu maju ke depan, Bu. Mana ni? Maju Bu. Ibu mai. Ini kalau nak bisa ya. Ibu. Oh, nak bisa. Siapa yang maju? Dapat hadiah. Langsung ambil hadiah. Ya, maju. Ibu maju Bu mai. Sholat dulu baru selawat, baru silaturahmi, Ya. baru sedekah. Salat. Karena yang menjawabnya banyak, tidak satu orang, tidak jadi hadiah. Banyak benar jawab. Ada banyak ilmu, sedekah ilmu. Sedekah. Itu. Tinggal Bapak Ibu, tinggal mikir tu je. Salat jangan tinggalkan, selawat perbanyak, silaturahmi sering kita lakukan dan banyak-banyak bersedekah. InsyaAllah inilah kunci kita kalau mau selamat. Ada orang nanya saya, Pak, jalan surga tu, jalan mati apa? Itulah solat, 4 kunci itu. InsyaAllah itu jalan mati. Terima kasih, ini dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.